I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan tujuan ingin membahas analisis strategi pertumbuhan dan diversifikasi pada PT Pesipora Abadi menggunakan pendekatan matriks Ansoff dan Grand Strategy Matrix. Dengan nama saya Ahmad Habibi dengan NIM 6424142. Nama saya Christopher Febrino Pakpahan dengan NIM 64241740. Nama saya Denny Dika Mas Pratama, NIM saya 64241230. Nama saya Zain Salam Muhammad dengan NIM 64240996. Oke, di sini kita mulai PPT dengan judul Analis Strategi Pertumbuhan dan Verifikasi PT Pesipora Abadi menggunakan pendekatan matriks Ansoff dan Grand Strategy Matrix. Kita masuk ke slide pertama. Di sini ada latar belakang dan konteks penelitian. Industri F&B dan Pesipora Abadi, industri F&B Indonesia tumbuh pesat mencakup 41,69% dari total UMKM menurut BPS 2023. PT Pesipora Abadi Megacuan berdiri tahun 2016 di Malang dengan konsep mie pedas harga terjangkau. Kini memiliki ratusan gerai di berbagai kota, didukung pemasaran digital dan inovasi menu. Resiko yang dihadapi kompetitor semakin bertambah, ekspansi agresif berpotensi menyebabkan kejenuhan pasar dan masalah operasional yang perlu diantisipasi. Lalu di slide kedua ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Fokus analisis strategi PT Pesipora Abadi yaitu rumusan masalah pertama ada bagaimana penerapan strategi pertumbuhan dengan matriks Ansoff. 2. Bagaimana posisi strategis di Grand Strategy Matrix. Lalu ada pertanyaan lanjutan. Pertama ada strategi bisnis, apa yang paling disesuaikan untuk pertumbuhan dan daya saing. 2. Ada bagaimana bentuk strategi pengembangan dan diverifikasi. Lalu ada tujuan penelitian. Di sini ada analisis strategi pertumbuhan menggunakan matriks Ansoff, menentukan posisi strategis dalam Grand Strategy Matrix dan memberikan rekomendasi strategi mengembang serta diverifikasi yang tepat. Lalu slide selanjutnya ada kerangka teoritis matriks Ansoff, dibagi menjadi 4 strategi pertumbuhan bisnis. Yang pertama ada penetrasi pasar, kedua ada produksi yang sudah ada, kedua pengembangan pasar yaitu produksi sama pasar baru ekspansi ke segmen atau wilayah baru, ketiga pengembangan produk yaitu ada pasar sama produk baru inovasi untuk pelanggan extending. 4 ada diverifikasi produk baru, pasar baru, resiko tertinggi namun potensi pertumbuhan maksimal. Yang keempat adalah kerangka teoritis Grand Strategy Matrix. 2 sumbu utama, kecepatan pertumbuhan pasar dan kekuatan posisi kompetitif. Kuadran 1 dan 2. Kuadran 1 posisi kuat, pasar tumbuh cepat, strategi agresif atau penetrasi pengembangan pasar dan produk. Kuadran 2 posisi lemah, pasar tumbuh cepat, fokus perbaikan daya saing. Kuadran 3 dan 4. Kuadran 3 posisi lemah, pasar tumbuh lambat, strategi defensif, restrukturisasi. Kuadran 4 posisi kuat, pasar tumbuh lambat, diverifikasi untuk pertumbuhan baru. Implikasi strategis matriks ini membantu perusahaan mengidentifikasi posisi kompetitif dan memilih strategi yang tepat berdasarkan kondisi pasar dan kekuatan internal perusahaan. Yang kelima adalah profit PT Pesipora Abadi, restoran mie pedas dengan konsep terjangkau modern. Berdiri pada tahun 2016 di Malang, kini memiliki lebih dari 500 gerai hingga 2024. Harga mulai dari Rp10.000 sampai Rp25.000. Targetnya adalah pelajar dan mahasiswa. Konsep modern dengan media sosial aktif dan sistem operasional yang terstandarisasi. Selanjutnya adalah posisi strategis Grand Strategy Matrix. Pada PT Pesipora Abadi di kuadran 1, posisi kompetitif kuat, popularitas merek tinggi, ekspansi lintas kota, pemasaran digital aktif, pasar tumbuh cepat, industri kuliner Indonesia,
berkembang pesat. Strategi disarankan penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Strategi pertumbuhan Matrix Ansoff yang bisa digunakan oleh PT Pestapora Abadi perusahaan Migacuan. Ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama ada penetrasi pasar, kedua pengembangan pasar, dan yang ketiga layanan delivery. Di penetrasi pasar, yang bisa dilakukan oleh PT Pestapora Abadi itu adalah menggunakan konten yang konsisten, baik itu di TikTok dan di Instagram. Yang fungsinya itu untuk meningkatkan brand awareness. Yang bisa salah satu caranya itu dengan menggunakan, salah satu cara yang bisa dilakukan itu dengan berkolaborasi dengan influencer untuk engagement dan loyalitas pelanggan. Biar pelanggan-pelanggan baru atau pelanggan-pelanggan lama makin kenal lagi dan makin dekat dengan perusahaan PT Pestapora Abadi ini atau Migacuan. Kemudian yang kedua ada pengembangan pasar. Caranya itu dengan ekspansi ke kota tier 2 dan tier 3. Nggak hanya ke kota-kota yang tier 1 atau umum dan lebih dikenal masyarakat umum. Mulailah ekspansi ke kota yang tier 2 maupun tier 3. Dengan populasi pelajar atau mahasiswa besar yang dimana dua hal itu tuh menjadi target utama pasar baru untuk Migacuan ini. Yang terakhir ada layanan delivery. Layanan delivery ini online. Sifatnya online yang gunanya untuk menjangkau segmen konsumen baru yang lebih luas dan meningkatkan aksesibilitas produk. Selanjutnya ada ringkasan eksekutif. Di Matrix Ansoff itu ada pengembangan produk. Ada pengembangan produk. Pengembangan produk itu adalah inovasi menu yang sifatnya itu berkala. Baik setiap 1 bulan sekali kah, atau setiap 1 tahun sekali, atau tergantung sesuai kebijakannya perusahaan masing-masing. Yang bisa dilakukan oleh PT Pestapora Abadi ini mungkin itu pertama menyediakan varian non pedas untuk menjangkau segmen konsumen yang berbeda. Kemudian yang kedua ada menu fusion kreatif yang mengikuti tren kuliner. Yang ketiga ada pembaruan dimsum dan minuman secara periodik biar para konsumen itu tidak bosan dengan menu yang itu aja. Kemudian yang terakhir ada eksperimen rasa baru untuk menjaga ketertarikan pelanggan. Semua ini itu mempunyai tujuan strategis, yang dimana yang pertama itu untuk mempertahankan pangsa pasar, yang mana pangsa pasar Migacuan ini sendiri udah ada dan udah besar. Kemudian yang kedua ada menarik pelanggan baru dari segmen yang berbeda, kemudian meningkatkan loyalitas pelanggan, dan yang terakhir untuk diferensiasi dan diferensiasi dari kompetitor. Selanjutnya ada masalah dan solusi yang ditawarkan. Strategi diversifikasi produk ini itu tuh yang bisa dilakukan pertama itu melakukan peluncuran mie instan kemasan untuk pasar retail. Jadi Gacuan mulai membuat peluncuran mie instan kemasan yang bisa dikirim ke pasar-pasar online. Kemudian penjualan juga melalui marketplace online. Yang ketiga ada distribusi ke minimarket atau Indomaret. Ya tadi mie instannya bisa didistribusikan ke sana. Kemudian memperluas jangkauan konsumen di luar gerai. Dari diversifikasi produk ini itu mempunyai risiko dan potensinya masing-masing. Risiko lebih tinggi dibanding strategi lain dalam Matrix Ansoff. Ya karena langsung berhubungan dengan pasar tadi. Yang kedua itu membutuhkan investasi produk dan distribusi baru. Kemudian potensi membuka pasar baru yang belum terjangkau. Dan yang terakhir memperkuat brand awareness di level nasional. Ya, jadi selanjutnya itu ada kesimpulan, ya, di mana yang pertama itu ada posisi strategis di PT Pestapora Abadi ini. Tempatnya itu merupakan berada di kuadran 1 Grand Strategy Matrix dengan posisi kompetitif kuat dan pasar yang tumbuh dengan cepat. Nah, sedangkan menurut strategi Ansoff, 4 strategi diterapkan dengan baik, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, dan juga diversifikasi, didukung popularitas tinggi dan pemasaran digital yang aktif. Lalu ada lagi tantangan dan masa depan buat PT ini, yaitu tantangannya itu adalah antrean yang sangat panjang, kompetitor bertambah, resiko kejenuhan pasar, inovasi dan evolusi berkelanjutan krusial untuk pertumbuhan jangka panjang. Itu selanjutnya itu ada rekomendasi dan penutup, di mana langkah strategis untuk pertumbuhan berkelanjutan.
Poin pertamanya itu adalah menjaga keseimbangan ekspansi dan kualitas operasionalnya. Yang kedua itu membuat inovasi produk berbasis data preferensi konsumen. Nah, poin ketiga itu adalah meriset pasar sebelum memasuki kota tier 2 dan juga kota tier 3. Poin keempat itu mempertimbangkan disertifikasi produk kemasan mie instan. Dan poin terakhir itu adalah mengevaluasi strategi secara berkala untuk adaptasi pasar. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.